Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu kembali masih dalam kajian tahsin dengan pembahasan yang terus berlanjut. Insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang satu kaidah yang disebut dengan makhraj dan sifat huruf. Makhraj dan sifat huruf. Nah, di mana dalam pembahasan makhraj dan sifat ini tidak akan sepenuhnya karena prinsip dasar tahsin itu hanyalah memperbaiki, mengoreksi apa-apa yang kita sudah tahu sebelumnya termasuk tentang makhraj maupun sifat huruf. Nah, ada kesalahan-kesalahan tertentu dari segi makhraj ataupun sifat yang terkadang kita tidak merasakan bahwa itu suatu kesalahan. Nah, dalam kaidah tahsin ini pembahasan tentang makhraj dan sifat hanya kepada huruf-huruf yang sering kali kita melafalkannya secara salah. Itu. Ada beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan dalam memperbaiki pelafalan pengucapan huruf-huruf hijaiyah, baik dari sisi makhraj atau tempat keluarnya, maupun dari sisi sifat atau karakter-karakter hurufnya. Prinsip pertama, kita perlu membedakan antara huruf alif dengan huruf ain. Alif dan ain kita perlu membedakan karena walaupun makhrajnya sama di makhraj al-halqi, namun posisinya beda. Alif dan ain. Yang kedua, kita juga perlu memperhatikan cara pelafalan huruf H dan bedakan dengan melafalkan huruf H. Ini pun sama. Makhrajnya sama, tempatnya yaitu di al-halqi, namun posisi pengucapannya karena letak halqinya berbeda sehingga kita perlu membedakan. Dan selanjutnya kita pun perlu membedakan antara pelafalan huruf sa dan huruf sya. Nah, ini pun kita perlu membedakannya. Jadi jangan sampai sama antara mengucapan huruf sa dan sya. Sa aja sama. Seperti ini, huruf alif dan ain, a saja sama. Atau ini, ha dan ha. Nah, itu. Ada lagi huruf-huruf yang perlu kita bedakan dalam mengucapkannya. Antara huruf jim, ja, dan huruf za. Juga termasuk antara huruf dho dan huruf dho. Nah, ini yang perlu kita perhatikan baik dalam segi keluarnya huruf tersebut di makhraj ataupun dalam sifat-sifatnya. Kenapa kita perlu membedakan antara makhraj dan sifat-sifat huruf-huruf ini? Karena terkadang ada satu lafaz atau satu kalimat dalam bahasa Arab yang hurufnya berbeda, itu bisa berakibat kepada fatalnya makna atau kalimat. Kita ambil contoh, kita mengucapkan alimun dengan alimun itu kan beda. Alim mengetahui, alim berduka atau pedih. Nah, itu kan berbeda. Begitupun antara ha dan ha. Nah, baik, kita bersama-sama untuk membetulkan posisi atau makhraj dari huruf-huruf ini dan berikut juga sifat-sifatnya. Alif dan ain. Nah, itu ada di halqi atau di tenggorokan. A, nah itu ada di bawah atau di pangkal tenggorokan bagian bawah. A naik ke tengah. Sehingga kita perlu membedakan suara antara alif dan a. Kita contohkan. A'u. Nah, alif kemudian ain. A'u. Jadi jangan sampai sama. A'u. Nah, itu kan sudah satu kekeliruan tidak tahsin dalam kaidah tahsin itu. Jadi perlu beda. A'u. Bukan a'u. Nah, itu kan sering kita mendengar seolah sepele tapi itu bisa jadi merubah kepada makna fatal itu. Ha dan ha juga sama. Ini perlu dibedakan pelafalannya. Nah, masih dalam konteks makhraj halqi. Namun ha ini ada satu posisi dengan alif atau hamzah, yaitu di pangkal tenggorokan. Ha. Nah, ini kita perlu membedakannya. Ha
dan ha naik. Itu satu level, satu posisi dengan ain. Ha naik ke tengah. Ha, 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 ha. Tapi jangan juga berlebihan kita mengucapkan ha dengan mengambil posisi makhrajnya dari dada. Itu tidak benar. Ha itu tidak benar. Ya, karena posisi atau makhraj yang paling bawah di area pita suara kita itu hanya mulai dari pangkal tenggorokan kita. Jadi tidak sampai dada ya. Jadi mengambil posisi makhraj itu tidak sampai dada. Banyak sekali orang yang melafalkan ha ini dari dada. Ha. Ya, itu menurut saya berlebihan karena tidak dalam posisinya. Cukup di tenggorokan di bagian bawah. Ha. Ya. Seperti kita lafalkan, hubungan harus hidup. Hubungan harus hidup. Itu kan ha. Beda dengan mengucapkan ha. Ayah. Ya, itu kan berbeda juga ya. Ini dalam konteks kalimat bahasa Arab juga kita perlu membedakan antara ha dengan ha. Karena bisa jadi kalau kita menemukan lafaz-lafaz atau kata-kata dalam bahasa Arab yang ternyata salah menggunakan hurufnya, malah maknanya salah fatal. Nah itu. Demikian juga dengan sa, sya, ja, za. Ini semuanya ada di makhraj lisan. Mengucapkannya berbeda. Sa jangan samakan dengan sa. Sa. Nah, posisinya itu di ujung lisan dengan lidahnya sa hampir menyentuh gigi sa, namun masih ada keluar udara dari antara lidah dan gigi seri atas. Sa. Kalau sa ini kan sudah biasa. Sa. Bedakan dengan ini juga. Ini tebal. Sya. Sa, sya. Sa, sya. Sa, sya. Sa, sya. Si, shi. Su, shu. Nah, itu kan harus berbeda di sana. Ini juga sama. Jaza. Jazaohum. Bukan jazauhum. Itu kan berbeda hurufnya. Jim dan za. Jaza. Injil, ungzila. Nah, itu berbeda. Antara huruf dho dan dho. Dho ini adalah posisinya di sisi lidah. Baik menggunakan sisi lidah yang menempel ke pipi bagian kanan ataupun bagian kiri atau kedua-duanya. Dho. Nah, dho. Atau salah satu dho misalkan atau sini dho. Nah, itu boleh. Kalau yang ini posisinya dekat dengan to. Namun ada udara yang mengalir keluar. Dho. Nah, itu. Jadi posisinya beda antara dho dan to, dho dan dho, maaf. Sehingga gimana? Sehingga ya perlu membedakan. Angkodho. Nah, itu kan perlu kita belajar untuk supaya apa yang dilafalkan memang benar-benar haknya huruf-huruf tersebut, makhraj dan sifatnya diperhatikan. Ini yang kaidah prinsip pertama dalam tahsinnya makhraj dan sifat. Banyak sekali di antara para pembaca Al-Qur'an yang masih tidak memperhatikan hal ini. Ya, padahal tadi saya katakan sekali lagi, boleh jadi ada makna yang fatal ketika kita salah mengucapkan huruf tersebut bukan dengan huruf yang seharusnya. Tuh. Prinsip yang kedua adalah kita perlu juga proporsional. Bahasa proporsional ini bagaimana maksudnya? Ya perlu memposisikan huruf tersebut sesuai dengan standarnya, sesuai dengan ketentuannya. Nggak boleh berlebihan juga gitu. Nah, biasanya kita menemukan atau sering mendengar ketika mengucapkan huruf ta atau huruf jim, huruf ja. Ya. Ini suaranya kadang-kala berlebihan. Ya. Ta memang ada sifat yaitu hamas, pecah. Tapi jangan terlalu berlebihan memecahkannya sehingga terdengar seperti mengucapkan huruf c. At bukan aj. Atqakum bukan atqakum. Nah, itu kan sering juga seperti seolah-olah wah fasih padahal salah. Atqakum bukan atqakum. Bukan aj, pakai c. Ini juga jim. Kadangkala banyak yang mengucapkannya dengan tadi ada pecah. Aj. Padahal jim ini jahr, harus jelas. Aj. Ja'ala bukan ja'ala. Ja'ala bukan ja'ala. Ya. Tidak ada pecah.
Ja'ala, 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 ja'ala. Nah, itu tidak. Jadi agak lebay gitu. Ja'ala, ja'ala itu harusnya jelas ja'ala. Ya, ju'ila, aj'al, bukan aj, bukan aj, aj, aj. Itu kan sudah salah. Kenapa? Karena kalau salah mengelafalkannya, bisa jadi hukum-hukum yang menjadi hak huruf ja ini, seperti huruf ja yang sukun kan qalqalah, karena salah tidak proporsional dalam makhraj dan sifatnya, sehingga hukum hak huruf tersebut tidak bisa diterapkan. Nah, itu kita sudah zalim kepada huruf-huruf hijaiyah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam pembahasan makhraj dan sifat huruf. Sekali lagi, inti dari pelajaran tahsin ini, potensi-potensi huruf yang seringkali pelafalannya kurang tepat sehingga ditahsinkan atau diperbaiki. Nah, mungkin dalam penyampaian makhraj dan sifat huruf ini juga saya tentu pasti masih banyak kekurangan dan kesalahan, dan untuk itu mohon koreksinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan senantiasa kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.